Show. Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Friday with Ayu Show. As for me, I'm citizen of the world, I will say. I lived in many countries and feel comfortable pretty much everywhere. I enjoy living in Indonesia, not every day. I don't like the banjir. I don't like the traffic, but I love the people. I love to travel in Indonesia. I like to discover. I like to create with the materials available. I like the food. Life is good in Indonesia. Life is sweet. Sahabat Ayu, saya masih berada di Paisley Things Jakarta. Betah banget ya di sini. Masih ngobrol sama Caroline Taubing. Minggu lalu kita udah banyak ngobrol soal karya-karya pengrajin lokal di Indonesia yang mendapatkan pengarahan, mendapatkan ide dari Caroline Taubing. Dan kali ini kita akan lebih bicara mengenai expertise yang dimiliki oleh Caroline Taubing sebagai seorang interior designer. Bagaimana menempatkan produk-produk yang cantik ini di dalam rumah kita atau di tempat yang kita gunakan untuk bekerja sehari-hari di kantor misalnya. Nah, Caroline, sudah ada beberapa produk dari Paisley Things Jakarta di sini. Ini ada pajangan yang terbuat dari besi. Nah, ini biasanya bagus diletakkan di mana ya, Caroline? Seperti ini kalau di dalam rumah kita. Ya. Jadi ini memang dari besi berkarat, besi tua, besi sampah. Ini dipotong pakai tangan, jadi bukan laser cut. Dan ini bisa ditaruh di mana aja, di atas rak buku, di atas lemari, di ambalan di kamar mandi, di dapur. It's as you wish. Bisa ditaruh di kebun, di pohon juga lucu. I see. So it's multi-purpose and looks pretty anywhere. Betul. Multi-purpose dan kita bisa letakkan juga begini ya. Jadi mungkin kena posisi burung, jadi yang ini tidak bisa, tapi ada yang beberapa yang bisa ditaruh begini atau begini. Kalau yang ini mungkin lebih cantik seperti ini. Ya. Oke. To lovers. Iya. Dan ide untuk bikin lilin seperti ini dari mana? Dari budaya yang datang dari negara-negara di Barat sehingga menjadi seperti ini, atau memang ini ada di imajinasinya Caroline? Jadi this is glass which is kaca itu selama generation and history ya, the Romans mereka sudah mulai pakai kaca supaya bikin jewelry atau bikin rumah cantik. Jadi kaca itu it's a very noble material. It gives light, it cuts light, it gives privacy or it removes privacy. It's fragile, but it's also alive. It moves with the elements. But hand engraved kaca yang diukir tangan, it's an old art. It's a very old art and it used to be expensive also. Nah, ini masih ada orang di Indonesia yang masih bisa ukir pakai tangan. Jadi this is more my background, my European background, to have a beautiful hand engraved glass with multi-purpose. Jadi bisa taruh lilin, jadi on the coffee table or on the side table, on the dining table for a beautiful dinner. Yes. But you can also remove all the candle, remove the rubber seeds, remove all the bird, and you can also use it for floating candles, or you can have a beautiful bouquet of tulips. Yes. You can have a round, lovely handmade bouquet as well. It's multi-purpose. I see. Ya, ya. Jadi fungsinya banyak sekali bisa kita gunakan tempat wadah ini ya. Ya, oh iya, ini ternyata bisa
copot ya sebagai aksesoris dari gelas ini. Nah, yang menarik Caroline adalah tempat kartu. Ini Caroline dapat dari barang tua, ya. Boleh cerita nggak soal jendela ini, Caroline? Nah, jendela ini saya tidak tahu umurnya berapa, tapi jendela ini waktu suami saya dari Medan, jadi waktu kita pulang dari kampung dia Tarutung di Danau Toba, ini rumah yang masih dihancur. Jadi ini cultural heritage, architectural heritage, masih dihancurin sampai sekarang. Jadi ini rumah Chinese tua. Sayang sekali. Ya, sayang sekali, because ini rumah saya lupa di mana, antara Perapat sama Medan ada satu kampung. Itu pas on the side road, itu rumah Chinese yang tua, yang kita bisa lihat itu trader yang successful trader, karena ada thatched roof and all the buildings, the first building and then the second building and then you have the common ground, then you have the maids' quarters. It's a very fancy Chinese house and beautiful. Ini jendela masih ada waktu mereka dihancur, jadi saya minta jendela mereka kasih seperti nggak ada harga. Tapi sebenarnya ini bukan nggak ada harga, ini harga yang mereka tidak mengerti apa ini harganya. Architectural and kayunya, it's very old. Jadi saya taruh di sini just to remember that there is beauty in architecture and it's multi-purpose. This is to put postcard that people send me at different holidays of the year. Iya, betul-betul. Ya, ada aja idenya Caroline ya untuk meletakkan postcard, kemudian name card mungkin, tanggalan, note to remind us kalau ada agenda harian bisa diletakkan di jendela yang ternyata menurut Caroline ini mempunyai sejarah dari sebuah rumah tua yang ditemukan di Sumatera Utara, dan Caroline beruntung bisa mendapatkan walaupun hanya sepapan jendela, namun Caroline bisa menempatkan barang ini menjadi terlihat menarik di dalam ruangan toko Paisley Things Jakarta ini. Nah, lalu kalau saya masuk ke toilet, Caroline, konsep daripada toilet itu dibuat seperti rumah-rumah country, mengingatkan saya pada rumah-rumah country, kemudian menggunakan barang-barang yang ada di sini. Jadi seperti ada seng sebagai tempat bowl untuk kita cuci tangan, lalu kayu, ada botol bekas di situ. Kelihatannya memang Caroline suka sekali ya menggunakan barang-barang yang tampaknya tidak berguna, tetapi kemudian diolah sehingga menjadi sesuatu yang unik dan menghasilkan ruangan yang punya keunikan tersendiri. Yeah, I think kalau saya lihat ya, every part of the house is a place where you live. Even the toilet, you do spend time in the toilet. Yeah. If the toilet is prettier, more pleasant, the lighting is proper, you also feel prettier when you look at yourself in the mirror. So I think the toilet should not be omitted as, udahlah, taruh aja, bikin aja. It has to be pretty, it has to be interesting. Mine is a guest bathroom, so when my guests, orang masuk ke sini mau pakai toilet, saya senang mereka, kadang-kadang saya bisa dengar mereka, oh, jadi they are looking at something that is different. Yes. And they can get the idea of, oh, I can use this in my bathroom, I can use that, and I can use it for this. So a bucket is for putting your napkins, a basin is for the sink, an old piece of wood becomes a shelf, anything just to make it interesting, make your life prettier. Betul, karena kan kalau seng itu orang melihatnya seperti barang murahan gitu ya. Tetapi ketika kita bisa meletakkannya dengan proper, dengan baik dan padanan yang ada, itu menjadi sesuatu yang tadi Caroline bilang prettier dan menjadi look good. Jadi kita punya masuk ke toko ini, kita jadi punya banyak inspirasi untuk menggunakan barang-barang yang mungkin di rumah kita ada,
dan bahkan nggak pernah kita sentuh, nggak pernah kita perlihatkan, dan kita buang kadang-kadang seperti itu. Nah seperti ini misalnya Caroline, Nah, kadang-kadang ini- kita beli, this is special. iya, ya, This is very special because kerupuk itu heritage Indonesia. ya, Kerupuk itu hampir semua makanan pasti ada kerupuk. kerupuk, ya, Jadi zaman dulu orang pakai kaleng kerupuk yang begini. Nah ini punya history sendiri. Ini bukan awal jadi kaleng kerupuk. Jadi awal mulai dari sini, dari bawah. Di bawah ini dulu di sini ada handle. Jadi orang bisa diangkat. Di sini bisa lihat ada apa seperti buka buat apa? Twist. buka twist Jadi ini mungkin kaleng. dulu kaleng oli. Jadi mereka tutup ini, dilas, mereka angkat ini dilas, mereka terbalik, mereka buka ini, bikin satu bolong, mereka ini ditambah. Terus ini handmade, jadi ini made di pabrik, Ya, kaleng oli, kaleng apa, tapi ini handmade in the kampung. So this is handmade, mereka tambah satu hook, mereka buka di sini, mereka taruh jendela supaya kelihatan kerupuknya. Nah ini, this is very iconic. Saya panggil ini iconic di Indonesia karena dulu semua restoran ada kaleng kerupuk, semua warung ada kaleng kerupuk. ya. Apa nama saya tidak tahu, tapi hampir semua sama, biru, hijau, kuning, merah. Pasti ada. Very very iconic to Indonesia. Nggak ada negara lain yang pakai. Tapi sekarang semua warung pakai Tupperware plastik. Jadi saya beli dari mereka ini kaleng kerupuk yang tua. Jadi memang ini asli. Terus dicek ulang sama saya punya perajin, dicek pakai merek tua Indonesia. Kopi, teh, beda-beda lain. But this is, banyak sekali orang luar negeri mereka suka sekali karena mereka lihat ini. Oh, saya pernah lihat di warung. Ya, tapi sekarang sudah nggak ada karena mereka sekarang pakai plastik. Sama seperti seng. Dulu nenek-nenek mandi baby, cuci sayur, simpan air, pasti di seng. Dan itu aman ya, Caroline? Aman itu seng. Aman, it's galvanized steel. Itu dilapis supaya tidak berkarat. Jadi aman itu. Dan dulu sebelum ada plastik, galvanized steel. Buat ini, semua galvanized steel. So this is recycling something iconic but making it interesting. And you have beautiful hand-painted Yes. old brands which are iconic as well. Ada oplet. Ya, oplet. ya. Dulu kan semua Iya, naik oplet. transportation oplet. Ya. Jadi ada teh botol, semua merek-merek yang tua. Paisley Things is nostalgic. Paisley Things misses the old days. Paisley Things misses that old way of life, which was slow way of life. Slow hands, the hands that makes things. In the kitchen, when grandma used to make cookies, when the maid used to goreng the kerupuk, all this was slow hands. Yes. And it's very nostalgic to try to bring it back to that state of mind that brings back memory. An old kaleng kerupuk, kaca seperti rumah nenek, Iya. pakai lilin. Betul. It's inspiring a lifestyle that is very soothing. Tapi milenial nowadays mungkin nggak kenal ini, nggak kenal mungkin ini juga, mungkin tidak kenal Paisley Things dalam hal ini Caroline membawa lagi benda-benda dari kehidupan masa lalu ke masa sekarang. Bagaimana Caroline membuat agar para milenial yang mungkin sekarang ingin punya small house gitu ya, mereka tertarik untuk membeli ini. Apa yang Caroline padukan di dalam ide untuk membuat interior itu menjadi menarik dan mereka tertarik untuk membeli? Saya tidak tahu kalau saya mengerti semua kata-kata, tapi saya bisa bilang kayaknya milenial mereka yang bakal rubah pikiran di Indonesia. Karena mereka pengen go back to the slow life. I see.
go back to the house, mulai masak lagi. Milenial yang mulai masak lagi. Ya. Anak kita yang mulai ke dapur lagi, buy organic, cook healthy, take care of their babies. Jadi mungkin mereka yang bakal rubah Indonesia, milenial yang ini sekarang. Dan mereka itu tidak beli semua, tapi mereka investasi di dalam satu ini. Ini mereka bakal simpan uang, simpan sampai bisa beli. Ada satu di rumah. Ini kadang-kadang di Indonesia orang sudah lupa sink, lupa lilin, lupa masak, lupa. And this is all pleasurable to decorate your home, to make it pretty, to invite your guests, to spend an evening chatting, eating, remembering. It's very pleasing. It's a simple way of life, but it's actually feels so expensive to be able to do this, to be able to spend quality time among quality items that you cherish. You buy it because you love it. Yeah. Especially di pandemi ini, itu membuat kita menjadi kembali ke slow life ya. In this pandemic, saya perempuan bekerja menjadi kembali lagi di rumah, ke dapur, menata meja lagi dan sebagainya itu kembali dilakukan. Dan yang menarik pada saat pandemi ini adalah orang semakin punya perhatian untuk punya hewan peliharaan, pets, ikan, ya hobi merawat ikan kembali muncul, burung, ya di sini juga ada tempat burung yang sangat menarik kan. Nah kemudian kucing, anjing, dan apakah ini yang membuat Caroline kemudian punya ide untuk bikin semacam pets untuk binatang supaya mereka lebih nyaman. Dan ini ada terbuat dari bahan jeans kesayangan kamu mungkin yang udah kesempitan ya. Boleh cerita soal ini Caroline? Ya. Jadi ini the mission behind the pet beds and the pet jewelry and the pet scarf is to kasih uang sama animal shelter. Jadi kita bantu 15 shelter, itu 3.000 lebih, 3.500 lebih anjing kucing. Tapi supaya mereka bisa dapat uang tanpa mereka minta. Jadi ini kasih kerja sama ibu-ibu, pakai sampah. Jadi ini jeans Ayu, jeans saya, jeans suami saya. Waktu itu kita taruh satu bin di sini, semua orang buat taruh jeans mereka yang sudah sempit, yang sudah tidak fashionable. Ini dari bahan recycle dari pabrik baju. Tapi ini the idea is that the pet is comfortable, it is easy to maintain, and it brings funds to the animal shelter. So it's a nice product. It's very popular also, and gives comfort to the animal, gives money to the shelter. Dan ini juga mengkaryakan atau memberdayakan ibu-ibu And it gives lagi-lagi work to artisans. Oke. Rapi sekali buatannya Rapi and washable. You can put it. Everything goes into the washing machine. Iya, betul sekali. Oke, dan yang menarik adalah menjadi ciri khas di Paisley Things setiap kali kita belanja itu adalah tas belanjanya. Mau lihat seperti apa? Boleh Caroline cerita soal tas belanjanya. Nah, waktu awal kita mulai di Paisley Things, kita pikir, oke, sekarang kita ada barang, tapi kalau orang mau belanja, nggak mungkin mereka hanya pegang, terus mereka mesti ada tas belanja. Betul. Tas belanja bisa dibeli, atau tidak ada. Betul. Jadi dibeli itu artinya doesn't make sense. Kita kan kebanyakan recycle. Jadi kalau dibeli nggak make sense. Kalau dikasih kantong plastik yang murah, itu nggak make sense sekali. Jadi kita pikir ya udah pakai aja sampah apa ya. Jadi kita pakai koran. Jadi semua orang yang tahu Paisley Things
Pagi-pagi saya bisa lihat di depan toko ada satu bundle newspaper. Mereka taruh newspaper mereka. Jadi ada Chinese, ada Korean, ada Japanese, iya, ada iya semua. betul. Ini koran Korean ya. Oke, ini Chinese newspaper. Jadi ini istri perajin yang bikin. Mereka yang bikin ini dan mereka hidup dari ini karena setiap hari kita pakai beberapa tas. Jadi ini newspaper yang newspaper kita pakai supaya bisa kuat dan tidak kalau taruh berat di dalam ada banner. Banner itu dari advertising. Jadi kalau satu papan banner yang ditaruh di papan besar itu ada 42 square meter besar. Ya. Jadi kita bisa pakai buat di reinforce, dibikin kuat dan ini tali dari tas semen. Dan ini semua sampah. Semua sampah dan orang kebanyakan yang dari luar negeri mereka datang hanya buat beli tas kita. Mereka pakai kalau kasih kado mereka taruh pita. Mereka bilang ini di luar negeri it's $1 million. Ya. Ya. Jadi ada berapa sangat ukuran. unik dan ini adalah tas yang alternatif yang sangat ramah lingkungan. Ya, daripada kertas koran kita buang, tapi kita bisa gunakan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, ukurannya macam-macam, ada yang gede, ada yang kalau orang kecil. beli besar atau kecil, kita ada berapa ukuran tas belanja dan ini becoming very iconic to Paisley Things. Orang beli dari kita hanya tas, kadang-kadang ukuran beda supaya mereka kalau kasih kado mereka taruh di dalam and then they personalize it. Betul. Dan kuat ya ini, tasnya sangat kuat. Ya. Ya, oke. Walaupun ini semuanya adalah recycle dari papernya, talinya dan sebagainya. Oke, satu hal lagi mungkin Caroline boleh kasih tips buat kami ini, terutama kaum perempuan, kaum pria yang suka sekali mendekor interior di rumahnya sesuai dengan keunikan ataupun ciri khas dari masing-masing karakter pemilik rumah. Ada advice nggak yang bisa Caroline berikan untuk mereka? Buy something that is dear to your heart. Buy something that you fall in love with. Buy something that you can see passing it on. So it's something that has value to you and you can imagine that you will pass it on to somebody else. Hopefully the next generation if it lasts that long. But don't just buy fashionable, don't just buy something that is a classic. The classic never dies. The classic will look good in your house, it will look good in your children's house, it will look good in the person you're going to give it to. It's a classic, it never dies. It has character. Plus, if you buy handmade in Indonesia, you're supporting the artisan, you're supporting the skills, you're supporting the ground economy, and you are keeping these heritage skills alive. Yep. And that is one of the most important things to do. You have to help maintain the balance between production and handmade. Yep. These both have to survive. We need the mass production because we have too many people in the world, but we also need to maintain this handmade so that skills will be passed on to other people. Not everybody wants to go to school. Not everybody likes school. Not everybody can afford to go to school. Some people take real pleasure and pride in making something by hand. And that little thing is that one thing that will be passed on from generation to generation. Something that has real value, be it in your heart, sentimental, and the purchase of it, the price of it. You can't put a price on something handmade. If somebody says that this is worth 100 million, how can you judge it? It's handmade. If it's worth only 2.1 million, then you're happier to buy it. But you know, it has character, it has history. There's somebody behind it making it. There is a soul behind it. Oke. So, terasa sekali sih ketika kita membeli produk ini, soul-nya, auranya berbeda karena memang dibuat dari tangan yang sangat berbakat atau talented, tangan yang sangat profesional dan dibuatnya dengan hati. So,
Terima kasih, thank you Caroline for your advice. Thank you. Terima kasih sudah berbagi informasi. Terima kasih sudah berbuat sesuatu buat Indonesia, terutama adalah para pengrajin-pengrajin lokal di Indonesia, sehingga mereka bisa tetap di kampung, mereka tetap bisa bersama keluarga, bahkan mereka bisa memberdayakan tetangga-tetangganya, masyarakatnya untuk berbuat dan membuat karya yang bermanfaat sekaligus karyanya luar biasa. Thank you. Thank you Caroline. Thank you for your appreciation. Thank you, Ayu. Nah, sahabat Ayu, kita sudah ngobrol dalam 2 minggu berturut-turut ini dengan Caroline. Semoga banyak inspirasi yang bisa Anda dapatkan. Kalau saya pribadi yang jelas adalah bertemu dengan Caroline menjadi contoh dalam kehidupan saya, terutama sosok yang inspiratif, memberikan kemampuannya, daya pikirnya, pengetahuannya untuk memberdayakan orang-orang di sekitarnya sehingga mereka bisa tumbuh, berkembang, percaya diri dan bisa hidup bersama keluarganya sesuai standar yang mereka inginkan. Sampai jumpa di Ayu Show berikutnya, Inspiring People to Grow. hanya di Ayu Show.